Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu dosen Politeknik Penerbangan Palembang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini saya Dr. Muhammad Kristiawan MPD akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu terkait komponen of a paper. Dalam komponen of paper itu ada title, authors, ya, kemudian ada abstract, keyword, introduction, method, result, discussion, acknowledgement, conclusion, reference, sama appendixes. Untuk pertama, kita mau menjelaskan terkait title, authors, abstract, keyword. Yang perlu dicatat bahwa title itu clearly describe content. Jadi title yang Bapak Ibu buat harus benar-benar menjelaskan isi dari paper Bapak Ibu. Dan ini contohnya. The influence of principal leadership, academic supervision, and professional competence toward teachers' performance. Di dalam title atau judul penelitian atau judul jurnal, judul artikel Bapak Ibu, jangan lebih dari 15 kata catatannya ya. Kemudian tidak ada singkatan, kemudian jangan menuliskan tempat penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah authors, answer recognition for the writer, pastikan siapa penulisnya. Jadi jangan sampai mengirimkan paper tapi tidak ada autorsnya. Dan autorsnya menulisnya juga hati-hati, jangan sampai ada yang kurang huruf ya, atau tidak ada spasi antara dua suku kata atau tiga suku kata. Kalau dia namanya ada satu, dia tidak perlu angka 1, 2, 3 karena dia sendiri. Tapi kalau penulisnya ada lebih dari satu, boleh menuliskan angka 1, 2, 3 atau boleh juga menggunakan A, B, C. Baik, setelah authors, Bapak Ibu harus menuliskan juga afiliasi atau institusi ya. Institusi Bapak Ibu kerja di mana. Di dalam afiliasi atau institusi ini tidak perlu Bapak Ibu ganti dengan menggunakan bahasa Inggris atau diterjemahkan. Pastikan ini penulisannya sesuai dengan apa yang ada di Indonesia. Kalau dia universitas ya universitas, kalau SMA ya SMA, tidak perlu menggantinya dengan university. Baik, berikutnya setelah afiliasi itu Bapak Ibu menuliskan email. Email ini sebisa mungkin jangan menggunakan email dari Gmail atau dari Yahoo atau Plaza atau Rocketmail. Tapi sebisa mungkin yang Ibu gunakan adalah email-email dari institusi atau email yang belakangnya @unip.ac.id atau @poltekbank.ac.id atau @unipgri.palembang.ac.id. Email institusi yang digunakan. Nama, afiliasi, dan email institusi ini akan menaikkan reputasi Bapak Ibu sebagai authors. Jadi juga akan meningkatkan juga reputasi lembaga tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, berikutnya adalah kita bicara abstrak. Abstrak itu describe what was done. Jadi describe what was done, jadi apa yang sudah dilakukan. Sebisa mungkin abstrak ini menggunakan kalimat past form. Seperti ini contohnya. In this study we examine. Jelas ini pakai past form, kemudian we research, kemudian this research was kuantitatif, ini jelas metodologi. Kemudian di sini we examine, jelas ini tujuan, tidak perlu menuliskan aim, jelas ini we examine itu pasti aim. Kemudian we research high school, ini berarti tempat penelitiannya. The sample was, ini tetap masih metodologi. Kemudian we use questionnaire, ini juga masih masuk di metodologi karena menceritakan alat atau instrumen penelitian. Kemudian we found that, berarti ini bicara resultnya. Ini contoh cerita tentang abstrak. Jadi boleh menggunakan we ini lebih baik. We ini kata kembali kepada pronoun kepada penulisnya karena ada 3. Kalau dia sendiri boleh I. Nah ini tapi beberapa jurnal tidak mau menerima pronoun. Ada juga dia langsung kalau dapat seperti ini ya, this study aim, jadi dia tidak memunculkan pronoun, tapi boleh juga pakai pronoun karena tulisan ini milik Bapak Ibu, jadi harus kembali kepada pronoun sebaiknya. Tapi nggak apa-apa juga, tidak juga baku. Boleh juga di study aim. Nah, kemudian sample ini metodologi, data were collected, ini berarti toolsnya. Kemudian the result showed, hasil penelitiannya apa. Saya biasa mereview artikel dari berbagai negara. Ketika saya diminta untuk mereview, saya tulis begini.
Abstract should be include aim, materials and method, result, conclusion. Nah, jadi ini paling penting bahwa abstrak itu harus ada tujuan, harus ada materi dan metode, ada hasil dan ada kesimpulan. Dan yang dicatat di dalam abstrak itu tidak lebih dari 150 kata, minimal 100 sampai 150 kata, kemudian keywordnya 3 sampai 5 kata. Atau 3 keyword, tidak harus kata tapi dia suku kata ya. Di sini saya kasih contoh yang paling ideal ketika Bapak Ibu menulis abstrak. Itu ada 5 bagian sebenarnya. Itu ada purpose of the study. Nah, ini diingat-ingat. Kemudian ada methodology. Kemudian ada main finding. Kemudian ada application of the study. Kemudian ada novelty or originality of the study. Kalau purpose jelas, in simple word, tell to readers about aim of the study. Jadi pastikan bahwa purpose itu menceritakan tujuan penelitian, ya, tujuan tulisan Bapak Ibu, tujuan artikel ini ditulis, ya. Tidak perlu ada discussion, tidak perlu ada cerita kemana-mana, cukup aim of the study. Kemudian methodology, give name, brand type of tool, method, software, review, survey that has been used. Jadi apa saja yang Bapak Ibu gunakan, termasuk metodenya apa, alat pengumpul datanya apa, kemudian kalau pakai software apa, cara analisis datanya. Tidak perlu ada discussion or explanation. Jadi langsung simple saja. Kemudian ceritakan main finding apa, hasil penelitiannya secara jelas. Write only main result in few words. Jadi dengan kalimat atau kata-kata yang singkat, jadi apa hasilnya, tidak perlu ada discussion, tidak perlu ada explanation. Application ini where this study can be useful. Jadi ini bermanfaat di mana nih areanya? Nah, areanya apa, bermanfaat di Palembang, kemudian bidang studinya apa gitu ya. Bidang studi apa yang dapat menerima manfaat dari paper yang Bapak Ibu tulis. Kemudian jangan lupa menuliskan novelty. Novelty itu adalah apa, keterbaruan dari penelitian Bapak Ibu yang bisa bermanfaat buat si pembaca. Ini 5 subbagian dalam abstrak yang Bapak Ibu perlu pahami, perlu dicatat bahwa abstrak yang baik adalah seperti ini. Kemudian keywordnya 3-5 keyword. Take from title is okay, boleh mengambil dari judul. Tapi yang paling penting keyword ini supaya Google mudah mencari. Nah, ini yang perlu dicatat bahwa keyword itu should be commonly Google searchable terms. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu cerita tentang abstrak ya, this step was done. Kemudian keyword answer the article is correctly identified in abstracting and indexing services. Begini contoh lainnya. Nah, bahwa abstrak yang baik seperti yang saya ceritakan tadi, kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas ketika kita bicara di bahasa Indonesianya, itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini, nah ini contoh. Nah, ya, penelitian ini saya besarkan dulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, ini jelas tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode, jelas metode. Kemudian siapa yang diteliti, subjeknya adalah pimpinan pondok. Kemudian asisten bagian akademik, asisten bagian HRD. Nah, ini masih metode. Kemudian pengumpulan data yang menggunakan wawancara, itu masih metode. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sudah bicara main finding, dan ini boleh diceritakan novelty-nya apa, keterbaruannya, dan ini bermanfaat untuk siapa, ini boleh diceritakan kalau belum sampai 150 kata. Yang perlu diingat, Bapak Ibu tidak lagi di dalam abstrak tidak boleh lagi menceritakan atau mendeskripsikan hasil angka-angka. Sebisa mungkin dihindari menuliskan angka-angka. Walaupun ini sudah pernah terbit paper saya di tahun 2018, tapi ke depan kalau Bapak Ibu menulis abstrak tidak perlu menceritakan hasilnya berapa, signifikannya berapa, ini angka-angka tidak perlu, tapi deskripsi saja. Nah, seperti ini juga saya pernah menulis, ada very significant effect between 25,3% ini tidak perlu muncul, cukup deskripsi saja. Dari significant effect between professional loans on teacher performance selesai, jadi tidak perlu menuliskan angka-angka. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait penulisan authors ya, kemudian penulisan title, authors, abstrak, keyword. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.